Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Indriani Syafitri, NIM 8604164493, mahasiswi jurusan PGSD Universitas Terbuka dari UPJJ UT Padang. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan praktikum sederhana untuk mengetahui pertumbuhan, perkembangan, dan perkembangbiakan makhluk hidup. Adapun alat dan bahan yang kita gunakan yaitu cup, kemudian tisu atau kertas saring, kacang tanah, gunting, dan roll. Langkah pertama, kita siapkan air. Kita rendam biji kacang tanah selama semalaman hingga dia menyerap air. Setelah direndam semalaman, kacang ditempatkan pada media tanam, diselip di tepi-tepi cup agar bisa terlihat perkembangan akarnya. Pada hari ketiga, kacang sudah menunjukkan pertumbuhan tunas. Akarnya tumbuh sekitar 0,2 cm. Pada hari keempat, tunas pada biji kacang tanah bertambah panjang 0,9 cm. Pada hari kelima, tunas pada biji kacang tanah bertambah panjang dari hari sebelumnya 1,5 cm. Pada hari ke-6, tunas pada biji kacang tanah bertambah panjang, serta sudah mulai terlihat pertumbuhan batang pada biji kacang tanah. Akarnya 3,5 cm, sedangkan panjang batangnya 0,5 cm. Pada hari ke-7, tunas pada biji kacang tanah bertambah panjang 4 cm, serta terlihat pertumbuhan batang pada biji kacang tanah 1 cm. Pada hari ke-8, tunas pada biji kacang tanah bertambah panjang 4,5 cm. Biji kacang sudah merekah dan terlihat serabut akarnya, serta pertumbuhan batang pada biji kacang tanah bertambah 1,2 cm. Pada hari ke-9, tunas pada biji kacang tanah berhenti memanjang dan fokus dalam pemanjangan akar serabut pada akar tunggangnya, yaitu 4,5 cm sama dengan hari sebelumnya. Biji kacang sudah hampir semua merekah dan terlihat pucuk daunnya, dan panjang batang 1,5 cm. Pada hari ke-10, akar sudah mulai menyebar dan pucuk daun bertambah. Akar tetap 4,5 cm dan batang bertambah 2 cm. Pada hari ke-11, akar sudah menyebar lebih panjang dan pucuk daun semakin bertambah. Akar tetap 4,5 cm dan panjang batang 3 cm. Pada hari ke-12, akar sudah menyebar lebih panjang dan pucuk daun semakin bertambah dan muncul tangkai daun. Akar sudah 4,8 cm, batang 4 cm. Pada hari ke-13, akar sudah semakin menyebar 5 cm. Tangkai daun sudah bertambah panjangnya dan daun sudah semakin rimbun. Batang 6 cm. Pada hari ke-14, akar menyebar lebih banyak, bercabang banyak, dan panjangnya 7,3 cm. Batang hijau segar, daunnya rimbun, dan perkembangan sangat baik. Batang 6,9 cm. Berdasarkan hasil praktikum, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan kacang tanah selama 14 hari, bahwa biji kacang tanah mengalami proses perkecambahan dan pertumbuhan secara bertahap dan teratur. Pada kondisi awal, pada hari pertama dan kedua, biji kacang tanah mengalami proses penyerapan air. Pada hari ketiga, mulai terlihat munculnya akar. Pertumbuhan akar berlangsung cepat jika dibandingkan dengan batang pada fase awal pertumbuhannya, yaitu dari 0,2 cm hingga 7,3 cm pada hari ke-14. Sedangkan batang mulai terlihat pada hari ke-6 hingga hari ke-14.
tumbuh mencapai 6,9 cm. Perkembangan bagian lainnya pada biji kacang tanah yaitu daun dan akar serabut mulai terlihat setelah hari ke-8. Daun semakin banyak dan rimbun, sedangkan akar bertambah panjang dan bercabang banyak. Hal ini menandakan kondisi pertumbuhan biji kacang tanah yang baik. Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa pertumbuhan kacang tanah sangat dipengaruhi oleh ketersediaan air pada media tanam, serta kondisi lingkungan yang mendukung. Dan pada pertumbuhan kacang tanah, akar berkembang lebih dahulu sebelum batang dan daun untuk menunjang proses pertumbuhannya secara optimal.